Selamat datang di pembahasan tentang teori penawaran, yaitu menjelaskan hubungan barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi di sini menerangkan tentang hubungannya, bagaimana penjual atau produsen itu merespon barang dan jasa yang ditawarkan pada suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga. Jadi di sini ada dua kata kunci, yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan berbagai tingkat harga. Jumlah barang dan jasa di sini disebutkan oleh QS atau quantity of supply dan price atau harga. Jadi di sini bagaimana respon daripada penjual atau produsen dalam menawarkan barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Bagaimana responnya pada berbagai tingkat harga yang berlaku di dalam perekonomian atau berlaku di dalam pasar ya. Kita hubungkan dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa ketika harga naik, maka kuantitas penawaran itu akan naik, dan ketika harga turun, maka kuantitas penawaran akan turun. Jadi di sini hubungannya adalah positif ya, atau hubungannya adalah sejalan ya. Ketika harga naik, kuantitas penawarannya naik, dan sebaliknya. Kenapa hal itu? Mungkin ini penjelasan logisnya, yaitu karena adanya biaya produksi ya. Jadi biaya produksi yang ditanggung oleh masing-masing produsen atau masing-masing seller atau penjual itu beda-beda ya dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Jadi ini akan mempengaruhi bagaimana dia menawarkan barang dan jasa itu. Jadi tergantung kepada biaya produksi yang dimiliki oleh masing-masing produsen. Katakan dalam suatu pasar ada produsen A, produsen B, produsen C ya, dalam memproduksi suatu barang. Katakan produsen B di sini memproduksi produsen A, biaya produksinya sebesar Rp50. Kemudian produsen B memproduksi sebesar Rp70. Produsen C biaya produksinya adalah Rp100. Jadi biaya produksi masing-masing beda-beda ya. Mungkin produsen A ini murah biaya produksinya karena dia mungkin dekat dengan faktor produksi, dekat dengan sumber alam, kemudian mempunyai tenaga kerja yang murah, dan lain sebagainya. Jadi biaya produksi ini nanti pembahasannya akan lebih melebar lagi, macam-macam faktor-faktor yang menyebabkan biaya produksi itu tergantung daripada potensi-potensi apa yang dimiliki oleh produsen tersebut, termasuk keterampilan, ide, dan lain sebagainya. Intinya lain-lain ya biaya produksi yang dimiliki oleh setiap produsen. Ini biayanya ya, katakan misalnya ini dalam rupiahnya ya. Apa yang terjadi ketika harga yang berlaku di dalam pasar adalah sebesar, misalnya price-nya sebesar katakan di sini price yang berlaku adalah sebesar 80 ya. 80 rupiah. Maka di sini yang berpartisipasi adalah produsen A dan produsen B ya. Secara gampang ini bisa kita simpulkan karena harganya ada Rp80 ya. Produsen C nggak ikut serta ya, nggak ikut berpartisipasi dalam menawarkan barang karena dia mempunyai biaya produksi yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku. Kalau dia berpartisipasi dalam menawarkan barang, dia rugi ya, karena biaya produksinya 100, harganya 80, dia rugi ya, rugi Rp20. Jadi dia nggak ikut di dalam menawarkan barang. Yang C nggak ikut ya. Yang C ini nggak ikut ya, yang ikut cuma A dan B, C tidak ikut. Nah A ini ikut tadi, B ini ikut. Misalnya A ikut, dia memproduksi sebesar, katakan misalnya sebesar 3 unit ya, 3 unit. Kemudian B ini memproduksi sebesar 2 unit. Ya, maka di dalam pasar barangnya yang diproduksi sebesar 5 unit ya. Berarti di sini ada hubungan ketika harga 80, maka QS-nya sama dengan 5 unit. 5 unit. Kesimpulan pertama. Kemudian bagaimana kalau ketika harga itu naik, yaitu price-nya sama dengan 120 misalnya. 120 ya. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa C ini mempunyai potensi untuk ikut serta ya dalam pasar karena biaya produksinya 100,
maka dia akan ikut menawarkan barang dan jasa karena dia ada potensi keuntungan nih, keuntungannya. Dia biayanya 100, harga di pasar 120. Sehingga dia pasti menguntungkan ya untuk terjun untuk berpartisipasi dalam menawarkan barang. Katakan dia memproduksi sebesar 1 unit. Maka di sini sudah ada penambahan menjadi tidak 5 unit lagi tapi menjadi 6 unit. 6 unit. Di sini CS-nya sudah naik ya, dari 5 unit menjadi 6 unit. Nah, ilustrasi ini yang menjelaskan bahwa ketika harga itu naik, maka quantity of supply juga akan naik. Ini opsi yang pertama, yaitu adanya potensi produsen lain ikut serta dalam perekonomian. Jadi, ada penjual lain, ada produsen lain yang masuk dalam pasar. Opsi yang kedua, selain daripada kedatangan produsen baru, maka dengan adanya naiknya harga, maka akan mendorong produsen lama untuk memproduksi barang atau jasa tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Sebagai contoh di sini, yang tadinya memproduksi 3 unit, dia akan memproduksi 4 unit. Nggak 3 unit lagi, tapi 4 unit, karena harganya naik nih dari 80 ke 120. Jadi dia meningkatkan produksinya untuk meningkatkan keuntungannya. Yang tadinya 2 unit, dia memproduksi 3 unit misalnya. Yang tadi 3 unit. Jadi di sini berapa? 4 tambah 3 tambah 1. Berarti di sini 7, 8. Jadi 8 unit. Ini opsi kedua. Nah, ketika semua kedatangan produsen baru dan produsen lama menambah kuantitas produksinya. Jadi pada dua opsi tersebut, opsi 1 kedatangan produsen baru. Dengan kedatangan produsen baru aja sudah meningkat ya kuantitas supply-nya. Apalagi dengan ditambah opsi yang kedua, produsen lama meningkatkan produksinya ya, meningkatkan kuantitas supply-nya. Ketika 1 dan 2 berlaku, maka kuantitas supply-nya akan naik secara lebih banyak ya. Nah, ini mungkin penjelasan logis yang menjelaskan tentang hukum permintaan tadi ya, hukum permintaan yang menyatakan ketika harga naik, QS naik. Dan penjelasan tersebut akan berlaku sebaliknya ya, ketika harga barang turun, maka kuantitas supply-nya akan turun. Kenapa? Kita balik aja penjelasan yang tadi ya. Ketika harga turun, misalnya contoh ini harganya menjadi 60 misalnya ya, menjadi 60 di sini. 60. Maka yang berpartisipasi tinggal A ya. B dan C kabur ya, escape ya. B dan C escape atau keluar dari pasar atau keluar dari perekonomian. Yang masih bertahan dalam menyediakan barang tersebut hanya A. Sehingga ketika harga turun, maka itu akan mengurangi quantity of supply. Jadi ini logis ya untuk dijelaskan. Kemudian kita masuk ke kurvanya, sehingga hubungan tersebut dapat kita ilustrasikan melalui grafik seperti ini. Ketika harga rendah, katakan P1, maka yang berlaku adalah QS1, quantity of supply 1. Ketika harga naik menjadi price 2, maka kuantitas supply-nya atau QS-nya naik ya, atau bergeser ke kanan. Naik lagi harganya ke P3 misalnya, maka quantity of supply-nya akan naik lagi atau bergeser ke kanan. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa hukum penawaran tadi secara grafik ya. Jadi ini disebut dengan kurva penawaran. Jadi itu adalah penjelasan logis mengapa kurva penawaran ini tergambar semakin tinggi harga, semakin tinggi pula lah kuantitas barang dan jasa yang disediakan atau yang tersedia di
pasar. Berikut untuk penjelasan selanjutnya kita masuk kepada keseimbangan pasar. Sampai jumpa.